Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Moh Masrur LC MPDI sebagai dosen pengampu, dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat S2 di STIT Pringsewu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia-Nya kepada kita semua. Saya nama Karwati. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu dengan materi metode tasribi, burhani, bayani, dan irfani dalam pendidikan filsafat Islam. Filsafat pendidikan Islam memiliki landasan metodologis yang kokoh, yang mencakup berbagai pendekatan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Ada 4 metode utama dalam filsafat pendidikan Islam, adalah metode tasribi atau empiris, burhani atau logis rasional, bayani atau tekstual, dan irfani, intuisi spiritual. Keempat metode ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami realitas ilmu pengetahuan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Metode tasribi atau empiris adalah metode yang menekankan pentingnya observasi dan pengalaman langsung dalam memahami realitas. Dalam filsafat pendidikan Islam, metode ini digunakan untuk mengkaji fenomena alam dan manusia dengan pendekatan ilmiah. Prinsip dasar berlandaskan pada pengamatan, eksperimen, dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aplikasi dalam pendidikan Islam, pengajaran sains, teknologi, dan keterampilan praktis yang digunakan metode tasribi untuk membantu siswa memahami bagaimana ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah di alam dapat diamati secara empiris. Kelebihan dan kekurangan metode ini memperkuat pemahaman faktual, tetapi bisa terbatas jika hanya berfokus pada hal-hal material. Yang kedua, metode burhani atau logis rasional. Metode burhani ini adalah pendekatan yang mengutamakan logika, penalaran, dan argumen rasional dalam memperoleh pengetahuan. Prinsip dasar metode burhani menggunakan akal dan logika untuk membangun pemahaman yang sistematis. Implikasinya dalam pendidikan Islam, metode ini digunakan untuk mempelajari ilmu kalam, filsafat, dan logika, di mana argumentasi rasional menjadi alat utama untuk memahami keesaan Allah, tauhid, dan hubungannya dengan ciptaan. Kelebihan dan kekurangan metode burhani ini adalah menumbuhkan kecakapan berpikir kritis, tetapi dapat menjadi kaku jika tidak dilengkapi dengan pendekatan spiritual.
Kemudian yang ketiga, metode bayani atau tekstual. Metode bayani ini berfokus pada teks suci, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu pengetahuan dan kebenaran. Prinsip dasar metode bayani adalah penafsiran dan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis melalui kaidah tafsir, ilmu hadis, dan ushul fikih. Aplikasi dalam pendidikan Islam digunakan dalam pengajaran hukum Islam, fikih, tafsir Al-Quran, dan hadis, di mana pemahaman tekstual menjadi dasar utama. Kelebihan dan kekurangan metode bayani tekstual adalah memperkuat keimanan dan pemahaman terhadap sumber agama, tetapi berisiko literal jika tidak diimbangi dengan penafsiran kontekstual. Yang keempat, metode irfani atau intuisi spiritual. Metode irfani ini menekankan pada intuisi pengalaman spiritual dan penyucian hati sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Prinsip dasar metode irfani adalah pengetahuan diperoleh melalui iluminasi spiritual dan pengalaman langsung yang bersifat batin. Aplikasi dalam pendidikan Islam, metode irfani ini digunakan dalam pembelajaran tasawuf, zikir, dan praktik spiritual lainnya yang bertujuan mendekatkan individu kepada Allah. Kelebihan dan kekurangan metode irfani adalah mendalamkan kesadaran spiritual tetapi sulit diversifikasi secara empiris. Integrasi dari keempat metode tersebut dalam pendidikan Islam, keempat metode ini saling melengkapi dalam membangun sistem pendidikan Islam yang holistik. Dalam konteks modern, integrasi metode tasribi untuk sains, metode burhani untuk logika, metode bayani untuk teks agama, dan metode irfani untuk spiritualitas, menghasilkan kurikulum yang seimbang antara intelektualitas dan spiritualitas. Kesimpulan, metode tasribi, burhani, bayani, dan irfani adalah pendekatan yang esensial dalam filsafat pendidikan Islam. Keempatnya mencerminkan harmoni antara akal, teks, pengalaman, empiris, dan spiritualitas. Pendidikan Islam yang ideal adalah yang mampu memadukan keempat metode ini untuk membentuk individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikianlah pemaparan tugas mata kuliah dari filsafat pendidikan Islam, yaitu tentang metode tasribi, burhani, bayani, dan irfani dalam filsafat pendidikan Islam. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.